Marhaban bihudurikum di Internasional Muhammad bin Abdul Aziz Airport Madinah. Wa ahlan marhaban untuk Dhuyufullah Dhuyufur Rahman fil Madinatul Munawwarah. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di kota Nabi, di kota yang sangat dicintai oleh Rasul, di kota yang memiliki keistimewaan, yang memiliki keutamaan. Dan insya Allah kita semuanya akan merapat di sekitar tempat peristirahatan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semuanya sudah tahu bahwa niatan kita yang paling utama ialah melaksanakan ibadah umrah. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengawali langkah kita dengan berziarah di kota Nabi, tepatnya di kota Madinah Al-Munawwarah, yang insya Allah selama beberapa hari insya Allah kita akan menjalani sesi-sesi program yang telah diadakan oleh PT Syari Al-Fitri. Dan Dhuyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu Bapak Ibu semuanya bahwasanya kita hanya hamba Allah yang biasa saja, jauh dari kata sempurna dan tidak pernah lepas dari yang namanya salah maupun dosa. Kita akan memasuki tanah yang sangat mulia, kota yang sangat suci. Tentunya kita membawa kesalahan-kesalahan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga kita banyak kesalahan sesama manusia. Perlu kita ketahui lagi untuk Bapak Ibu semuanya, tentunya untuk kita semuanya, setibanya di kota Nabi, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi tempat kita tinggal insya Allah, mari kita gunakan waktu ini semaksimal mungkin, gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin, sehingga kita mendapatkan keridhaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dhuyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu 1400 tahun yang lalu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang mati-matian, berjuang hingga harus mengorbankan jiwa dan raga, harta, bahkan sang paman pun harus tergeletak di peperangan Uhud yang insya Allah besok kita akan ziarahi ke sana. Banyak pengorbanan yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi kita dan juga sahabat Nabi. Itu perjuangan hanya untuk menegakkan agama Islam, menegakkan akhlakul karimah yang diturunkan kepada kita semuanya. Tentunya kita bersyukur memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Bapak Ibu semuanya kita bisa terangkis dari kejahilian menuju ke alam yang terang benderang dengan adanya iman dan Islam yang melekat di dalam dada dan hati kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita menuju ke hotel insya Allah kurang lebih dalam 15 menit. Dan nama hotel kita namanya Golden Tulip. Itu hotel kelas bintang 5, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu tidak sia-sia Bapak Ibu semuanya ikut Syari Al-Fitri. Insya Allah servisnya akan kami berikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Doakan saja kami diberikan kesehatan sehingga kami on time selalu menjaga panjenengan semuanya selama berada di Saudi Arabia. Untuk ke Masjidil Haram Bapak Ibu semuanya hanya membutuhkan waktu 1 menit, itu kurang lebih itu sudah sampai di pelataran Masjid Nabawi. Jadi tidak begitu jauh ya. Bapak Ibu tinggal keluar dari hotel, menoleh ke kiri, dah Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi, di depan kita hotel. Ini hotel Golden Tulip di depan, pas persis di depan Masjid Nabawi. Mudah untuk ibu-ibu memasuki tempat masjid atau kerautan itu tinggal lurus. Kalau untuk bapak-bapak masuk nanti ke kanan sedikit dah sampai. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat besar kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun, kami sebagai pembimbing bangga dengan kedatangan jemaah semuanya, karena dalam sehari-harinya kami selalu berinteraksi dengan tamu-tamu Allah yang mulia. Bapak Ibu semuanya, meskipun Bapak Ibu tidak berada di kota Nabi, tidak berada di tanah suci, doa panjenengan semuanya ini saat ini sedang mustajab. Kenapa? Karena doa seorang yang syafir karena Allah Subhanahu wa taala itu
langsung diangkat oleh Allah, diijabah. Apalagi sudah syafir berada di dalam kota Madinah, tanah suci Madinah, dan juga di samping Masjid Nabawi, dan juga di dalam Masjid Nabawi ada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang istimewa apa lagi Bapak Ibu? Kurang istimewa apa lagi? Nah, inilah yang harus kita syukuri. Oke? Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insya Allah beberapa menit lagi kita akan sampai dan akan tiba di hotel masing-masing. Nah, perlu diketahui untuk informasi mengenai tempat makan ini penting. Tempat makan Bapak Ibu lantai M, ya, lantai M. Naik tangga hanya satu lantai. Kalau misalkan nanti liftnya crowded, tinggal naik tangga. Kalau enggak, naik lift juga enggak masalah. Dan perlu disampaikan, tadi sudah mendapatkan informasi dari pemilik PT Syari Al Fitri bahwasanya pada esok pagi kita akan melaksanakan program kita yang pertama, yaitu ziarah di luar kota Madinah. Insya Allah. Kami harap kepada Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang sangat mulia, besok setelah sarapan pagi semuanya sudah berkumpul di lobi dengan keadaan suci. Karena program besok, tujuan kita yang paling utama kita tuju ialah Masjid Quba. Di sana kita akan melaksanakan sholat sunnah, dan insya Allah sepanjang perjalanan besok dalam ziarah akan kami pimpin mulai dari berangkat dari hotel, insya Allah sampai kembali lagi ke hotel. Nah, untuk program Qaraudah insya Allah besok lusa. Setelah kita mendapatkan surat izin dari pihak muassasah ataupun dari pihak yang mengeluarkan visa, barulah kita bergegas menuju ke Raudhah. Raudhah itu ada yang tahu, insya Allah di sini sudah ada yang berkali-kali umrah. Yang jelas sudah tahu Raudhah itu apa, ya kan? Raudhah itu adalah sebagian dari taman yang ada di surga. Ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara rumahku dan mimbarku itu adalah sesungguhnya taman dari surga. Jadi di sana itu lebih mustajab lagi apabila kita panjatkan doa. Maka dari itu, dari hari ini, dari saat ini, siapkan doa-doa terbaik. Panjatkan nanti ketika masuk di dalam Masjid Nabawi, insyaallah. Nah, kalau ke dalam Masjid Nabawi tidak mungkin saya menemani Bapak Ibu semuanya, ya kan? Hanya insyaallah ketika di hotel dalam program, dan ketika waktu makan insyaallah akan kami pantau. Dan apabila Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, contohnya mengenai hal-hal ibadah selama berada di kota Madinah dan Mekah, silahkan tanyakan. Insyaallah saya sudah masuk di dalam grup, ya. Terima kasih Kakak Fauzia, terima kasih, dan juga Tuan Haji Nofrizal. Nah, ini selaku tour leader kita yang dari Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan. Tentunya jemaah semuanya diberikan kesehatan, ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau begitu saya minta izin duduk, boleh? Boleh. Iya. Capek Pak, ya. Soalnya dari Mekah langsung jos ke airport. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Mohon maaf ya, minta izin untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengalihkan pandangan ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan di sana ada sebuah bukit. Aduh, pun tidak kelihatan. Tadi ada kelihatan, ya. Nah, di sana itu tepatnya masih ada kelihatan ada bukit-bukit yang bercahaya yang diterangi lampu, itu namanya Jabal Uhud, ya. Yang insya Allah pada hari besok, hari esok kita akan menuju ke sana. Golden tulip. Golden tulip. Ana malum ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dhifullah wa dhifur rahman wa dhifur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah memasuki tanah haram, tadi terlalu banyak
speak, akhirnya saya lupa untuk membaca doa untuk memasuki tanah haram. Begitu, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma hadha hadha haramu haram rasulika rasulika faj'alhu li waj'alhu li wiqayatan wiqayatan minan nari minan nar wa amanatan wa amanatan wa amanatan wa amanatan minal adabi minal wa adab su'il hisab. wa su'il Artinya, hisab. ya Allah, negeri ini adalah tanah haram Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah penjaga bagi kami dari neraka, aman dari siksa dan buruknya hisab. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah beberapa menit lagi kita akan tiba di Masjid Nabawi. Tamu-tamu Allah yang sangat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alihkan pandangan di hadapan kita. Di sana sudah terlihat, sudah nampak menara Masjid Nabawi yang sangat indah. Masjid Nabawi yang sangat indah, di mana di dalam masjid tersebut terdapat jasad hamba Allah yang diciptakan dari cahaya Allah. Terdapat jasad hamba Allah yang sangat mulia, di mana salah satu manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satu hamba Allah yang sangat disegani oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Di sanalah Muhammad bin Abdullah yang kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara kasat mata memanglah Nabi kita sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan dunia, tetapi sesungguhnya beliau saat ini sedang menanti kedatangan umatnya dari berbagai kawasan, dari berbagai penjuru dunia. Sesungguhnya beliau tersenyum dengan kehadiran kita, Bapak Ibu semuanya. Seandainya kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat secara langsung, maka kita akan melihat senyuman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menengadah tangannya, seakan-akan melambaikan kepada kita, wahai umatku, terima kasih atas kunjunganmu kepadaku. Rasulullah tersenyum, Rasulullah senang, bahagia karena dikunjungi dan diziarahi oleh umatnya yang sangat dicintai. Memang kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, kita tidak pernah menuntut ilmu kepada beliau, kita tidak pernah duduk berhadapan bersama beliau, tetapi cintanya beliau, perjuangan beliau kita rasakan hari ini, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akankah kita berbelit-belit untuk mengucapkan salawat kepada baginda kita? Akankah kita melupakan lisan kita untuk mengucapkan salawat kepadanya? Akankah mampu hati kita untuk tidak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedang harapan kita ada bersama beliau dengan syafaat yang akan diberikan kepada kita semuanya kelak di yaumul mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Muhammad lah yang paling sibuk kelak di akhirat. Hanya beliau yang paling sibuk untuk memikirkan kita, berbeda dengan utusan-utusan Allah yang lain. Karena tak seorang pun hamba Allah yang memasuki surga Allah yang paling pertama kecuali umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah dan memohon agar salam kita disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di depan inilah merupakan Masjid Nabawi yang memiliki 7 menara, di mana Kubah memiliki 7 menara yang sangat tinggi. Itulah Masjid Nabawi, di mana di antara 2 menara yang kecil di depan itu terdapat kubah hijau, di mana di bawah kubah hijau itulah tempat peristirahatan terakhir Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik tembok yang tinggi di sebelah kanan kita ini
Inilah yang dinamakan pemakaman Baqi Al-Gharqad. Kurang lebih 10.000 sahabat Nabi juga disemayamkan di tempat ini, dan juga istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disemayamkan di Baqi Al-Gharqad di sebelah kanan kita. Insyaallah kita juga akan menziarahi tempat pemakaman Baqi Al-Gharqad, tetapi untuk perempuan tidak diperbolehkan untuk memasuki kawasan tersebut. Hanya bisa menziarahi dari luaran saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma yarham 'alal Baqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baqi ini memiliki keistimewaan tersendiri, berbeda dengan pemakaman-pemakaman di tempat yang lain, di mana apabila ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia di kota Nabi, meninggalnya bukan dikarenakan bunuh diri ataupun berkelahi, maka kemudian dimakamkan di Baqi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakan jaminan untuknya yang dimakamkan di Baqi Al-Gharqad. Semua umat Islam yang ada di dunia, di bumi ini, di akhir hayatnya memiliki cita-cita ingin disemayamkan di Baqi Al-Gharqad dan juga di Ma'la yang ada di kota Mekah, di mana dua tempat pemakaman ini memiliki keistimewaan dan memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu semuanya, bahwasanya yang dimakamkan di Baqi Al-Gharqad tersebut bukanlah orang-orang biasa. Saudi Arabia hanya mengizinkan pertama untuk penduduk kota Madinah, asli orang Madinah, yang hanya diperbolehkan dimakamkan di Baqi Al-Gharqad. Sedangkan yang kedua yaitu jamaah umrah dan jamaah haji. Dan di sebelah kiri kita ada sebuah kantor besar. Ini adalah kantor Gubernur Madinah yang mengurusi semua apa-apa yang terjadi. Konsultasinya ada di kantor yang ada di sebelah kiri tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah berada di sekitar hotel-hotel yang ada di Madinah. Dan untuk hotel-hotel yang ada sebelah kanan, sebelah kiri kita ini Bapak Ibu, nah ini sebagai evaluasi, ya, sebagai pengalaman, karena pepatah mengatakan experience is the best teacher, pengalaman itu adalah guru terbaik. Nah di sebelah kanan ini namanya Babus Salam. Dinamakan Babus Salam karena lurus dengan pintu masuk di pintu Salam, tepatnya di samping pemakaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga 30% ya untuk jemaah Indonesia yang tinggal di sekitar Babus Salam. Nah, untuk jemaah yang paling banyak itu ada di bagian Somalia ya, bagian selatan, di bagian halaman Masjid Nabawi, di depannya tepatnya di pintu 25. Nah, di sana alhamdulillah 75% semuanya jemaah haji Indonesia. Difullah Rahman, dan perlu kita ketahui kita berawal masuk di kota Madinah Al-Munawwarah, di mana kota Madinah ini sangat kita kenali penduduknya yang ramah, petugas-petugas Masjidil Haram juga yang ramah, hingga polisi pun sangat ramah tamah ya ketika mengarahkan jemaah-jemaah untuk memasuki Masjid Nabawi, ketika mengarahkan menjaga lalu lintas yang ada di sekitar hotel-hotel. Kalau kita lihat nanti, perhatikan yang ada di Madinah itu penduduknya sampai petugasnya itu ramah dan tamah Bapak Ibu semuanya, berbeda dengan yang ada di kota Makkah insya Allah nanti, karena memang perawakannya untuk kota Makkah itu keras. Dan juga tidak boleh kita lupakan bahwasanya di kota Makkah juga tempat kelahiran salah satu musuh yang sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Makanya perawakannya jangan heran kalau misalkan di kota Makkah itu orang-orangnya keras, berbeda dengan yang ada di kota Madinah.
kotanya yang sangat bersih, indah, masjidnya juga indah, dan untuk posisi penempatan hotel-hotelnya pun rapi, berbeda dengan yang ada di kota Mekah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki di sekitar Masjid Nabawi. Insyaallah sebentar lagi kita akan tiba di tempat istirahatan kita, yaitu di hotel kita namanya Golden Tulip. Mohon barang-barang yang ada di atas atau yang dibawa ke tempat duduk masing-masing diperiksa kembali Bapak Ibu semuanya, karena untuk ziarahnya besok kita belum tentu dengan satu driver yang sekarang membawa kita. Tolong dipastikan semua barang-barang bawaan yang berisi barang-barang berharga dipastikan kita untuk Bapak Ibu semuanya, insya Allah semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada panjenengan semuanya, memberikan keselamatan, memberikan nikmat kepada kita semuanya, yang tentunya kita juga harus tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, بعدين بعد الرسالة Untuk utama Masjid Nabawi ya. Inilah halaman di sekitar halaman Masjid Nabawi, Masya Allah, tabarakallah. Ini persisnya di pintu 22 dan 23. Sekarang ada perubahan untuk nomor pintu. Untuk nomor pintu Masjid Nabawi dengan nomor pintu gerbangnya itu berbeda ya. Untuk nomor pintu yang ada di dalam masjid itu 2 angka, sedangkan yang ada di pintu gerbang itu 3 angka. itu بس ثاني سبعة ايوه يسار